sahabat holistik ya, kita sedikit membahas tentang toga ya. Jadi sedikit membahas tentang toga. Ini gaya kita. Contoh misalnya temulawak. Temulawak itu arah kerjanya, jadi arahnya ke liver sama jantung. Itu. Nah, tapi anehnya kenapa sering digunakan untuk gangguan sistem cerna, terutama kalau mah itu. Kemudian kalau ada orang hepatitis, kemudian pakainya temulawak, selalu seperti itu. Yang pertama yang harus Anda pahami, temulawak itu masuk kelompok herba apa. Jadi klasifikasinya di herba apa. Jadi temulawak itu masuknya di klasifikasi herba pelancar darah. Maka karena dia ini fungsi utama ya, pelancar darah ya. Jadi temulawak itu pelancar darah. Terus dia penenang. Ya, dia bergerak di liver, mendinginkan darah, melancarkan darah, otomatis menenangkan panas yang ada dalam darah dan menenangkan panas yang ada di organ liver dan jantung. Berarti nanti semua indikasi adalah yang terkait dengan fungsi utama. Semua indikasi yang terkait dengan fungsi utama. Contoh seperti mah. Nah, penyakit mah kalau disebabkan karena adanya panas lambung, di mana panas lambung disebabkan karena adanya depresi atau stres yang tinggi, di mana hati itu cemas, biasanya mau ujian dan sebagainya. Terus jadi gangguan lambungnya itu terkait dengan unsur yang ada di liver. Nah, ini yang sifatnya panas. Nah, ini bisa diatasi. Ya, tapi kalau nanti gangguan lambung bukan karena ini tidak pakai temulawak. Supaya kita paham bahwa temulawak itu penempatannya di mana. Nah, itu. Kemudian kalau hepatitis, berarti hepatitis yang ada stagnasi. Jadi kalau melihat lidahnya itu, lidahnya merah, ada selaput ungu di pinggirnya. Nah, kemudian ada warna panas, ya, ada warna merah di pinggir lidah, di pinggirnya itu area liver dan empedu. Itu bisa menggunakan temulawak itu. Tapi kalau di pinggirnya itu tidak merah, kemudian pucat cenderungnya, padahal dia juga sama-sama hepatitis misalnya, tidak menggunakan temulawak biasanya. Supaya apa? Kapan kita menggunakan temulawak dalam kasus hepatitis? Kapan kita menggunakan temulawak dalam kasus hipertensi? Kapan kita menggunakan temulawak dalam kasus gangguan sistem cerna? Jadi indikasi ini adalah penyakit-penyakit yang mengacu kepada panasnya pada liver dan panasnya pada jantung, termasuk nanti di lambung. Itu seperti itu. Ya, itu berarti ini indikasi. Nanti ada efek farmakologinya, misalnya dia untuk menaikkan nafsu makan, itu nanti terkait dengan ini. Berarti lambung yang panas yang menghalangi kerja daripada fungsi lambung, akhirnya menjadikan lambung tidak bekerja dengan maksimal sehingga nafsu makan hilang. Ini saling kait mengkait. Jadi dari efek farmakologi ini nanti akan terkait kepada proses terjadinya penyakit. Bagaimana penyakit itu terjadi, prosesnya terjadinya bagaimana, maka dihubungkan. Kalau nama penyakitnya, proses terjadinya, hubungkan indikasi. Indikasi misalnya ini gangguan sistem cerna, proses terjadinya seperti ini. Nanti dikaitkan lagi dengan fungsi utama. Dan ketika melihat fungsi utama ini, baru kita paham, oh cara kerjanya begini. Berarti yang bisa diatasi gangguan cerna, yang bisa diatasi dengan hepatitis, hipertensi dengan temulawak adalah yang tipenya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita ulas satu persatu. Kemudian temulawak itu kalau dicampur, dia fungsinya sebagai raja, menteri, asisten dan sebagainya, atau dia punya fungsi ganda dalam satu bentuk ramuan, itu akan diulas secara lengkap lah, insya Allah kita di bab toga. Maka silakan, monggo
Kalau Anda memang berniat untuk mendalami tentang masalah toga, silakan ikut pelatihan online-nya. Insya Allah itu mudah-mudahan kita bisa memberi pencerahan kepada sahabat holistik semuanya.